Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Wahyuni, NIM 1804279. Materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan ini yaitu tentang metode dan distribusi sampel, serta analisis validitas dan reliabilitas data. Sebelum masuk pada metode dan distribusi sampel, kita harus kenal dulu yang namanya sampel. Jadi apa itu sampel? Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Untuk metode sampling adalah cara pengumpulan data yang hanya mengambil sebagian elemen populasi atau karakteristik yang ada dalam populasi. Cara pengumpulan data yang lain ada sensus. Sensus adalah cara pengumpulan data yang mengambil setiap elemen populasi atau karakteristik yang ada dalam populasi. Metode sampling itu ada sampling random dan sampling non-random. Untuk sampling random atau disebut juga sampling probabilitas adalah cara pengumpulan sampel dengan semua objek atau elemen populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Bagian dari sampling random ini yaitu ada 4. Yang pertama, sampling random sederhana adalah bentuk sampling random yang bentuknya sederhana. Tiap sampel yang berukuran sama memiliki probabilitas yang sama untuk terpilih dari populasi. Yang kedua, yaitu sampling berlapis. Adalah bentuk sampling random yang populasi atau elemen populasinya dibagi dalam kelompok-kelompok yang disebut strata. Ketiga, sampling sistematis. Adalah bentuk sampling random yang mengambil elemen-elemen yang akan diselidiki berdasarkan urutan tertentu dari populasi yang telah disusun secara teratur. Dan terakhir, yaitu sampling kelompok. Adalah bentuk sampling random yang populasinya dibagi menjadi beberapa kelompok atau klaster dengan menggunakan aturan-aturan tertentu seperti batas-batas alam dan wilayah administrasi pemerintahan. Untuk sampling non-random atau sampling non-probabilitas adalah cara pengambilan sampel yang semua objek atau elemen populasinya tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Ini berbanding terbalik dengan sampling random tadi. Untuk pembagian dari sampling non-random itu ada 3, ada sampling kuota, adalah bentuk sampling non-random yang merincikan lebih dahulu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengambilan sampel. Kedua, sampling pertimbangan, adalah bentuk sampling non-random yang pengambilan sampelnya ditentukan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan atau kebijaksanaannya. Dan terakhir, yaitu sampling seadanya, adalah bentuk sampling non-random yang pengambilan sampelnya dilakukan seadanya atau berdasarkan kemudahannya mendapatkan data yang diperlukan. Materi selanjutnya itu tentang distribusi sampling, di mana distribusi sampling adalah distribusi dari besaran-besaran statistik seperti rata-rata, simpangan baku, proporsi, atau persentase yang mungkin muncul dari sampel-sampel. Jenis-jenis distribusi sampling ini ada 3. Untuk jenis yang pertama yaitu distribusi sampling rata-rata, adalah distribusi dari besaran rata-rata yang muncul dari sampel-sampel. Jenis yang kedua, distribusi sampling proporsi, adalah distribusi dari proporsi atau persentase yang diperoleh dari semua sampel sama besar yang mungkin dari satu populasi. Dan terakhir, itu jenis distribusi sampling yang lain. Ada 2 pembagian juga dalam distribusi sampling yang lain ini, yaitu distribusi sampling beda 2 rata-rata dan distribusi sampling beda 2 proporsi. Materi terakhir yaitu tentang analisis validitas dan reliabilitas data. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Terdapat 2 macam validitas penelitian, yaitu yang pertama, validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Kedua, validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Dan reliabilitas itu berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Sekian penyampaian materi dari saya, lebih dan kurang mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.